Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya juga adalah Ketua Bapilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan. Saya diamanahi untuk mengedepankan ekonomi hijau dengan target 11 juta suara di tahun 2024 untuk membawa P3 menjadi partai yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan solusi kepada umat, terutama dari segi ekonomi yang berkah, lapangan kerja mudah, dan harga-harga murah. Ya, tentunya ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Selama pandemi kita kehilangan ratusan ribu, mungkin jutaan lapangan kerja, di mana kita juga melihat sektor terkontraksi dan ada di dalam titik terendah. Namun berkat kerja keras semua pihak, bukan hanya saya, tapi semua pihak, dari mulai pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media, dan tentunya semua pemangku kepentingan, pariwisata sekarang sudah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya ini semuanya berkat bimbingan dan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang telah kita sama-sama sebagai masyarakat yang terus kita panjatkan selama kita mengarungi situasi yang sangat sulit menghadapi COVID, tapi karena kita together we can do it. Saya bangga masyarakat kita sekarang sudah bisa bersama-sama memulihkan sektor ini dengan menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 dan target di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Banyak sekali kekurangan. Pertama, tentunya kita belum bisa menjangkau semua karena negara ini sangat luas. Masyarakat parekraf itu jumlahnya 45 juta. Saya juga belum bisa secara kolektif bersama-sama menurunkan harga tiket karena teman-teman ingin healing sekaligus refreshing, benerin feeling, tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening. Jadi itu belum sempat saya lakukan, tapi saya akan terus berupaya untuk menghadirkan pariwisata yang juga bisa terjangkau biayanya bagi masyarakat luas. Itu kritik yang konstruktif ya. Menurut saya kita harus berterima kasih kepada masukan yang telah diberikan. Ini adalah bagian daripada kita membangun dan berkontribusi membangun negeri. Kita harus utamakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena sumber daya alam kita, juga kekayaan budaya kita harus terus lestarikan untuk bukan hanya anak cucu kita berpuluh-puluh tahun ke depan, tapi juga beratus beribuan tahun. Contohnya Pulau Komodo. Ini kan sudah jutaan tahun Komodo itu bertahan, tidak punah saat saudara-saudara mereka seperti dinosaurus, brontosaurus itu punah. Tapi Komodo itu bisa bertahan, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul lestarikan. Jadi kita butuh masukan dari semua pihak untuk menjaga agar keberlanjutan lingkungan kita pastikan, dan ini menjadi daya tarik utama kita, bahwa anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, budaya, keindahan alam maupun juga keramah tamahan masyarakat kita ini menjadi sebuah daya tarik wisata dan yang memiliki nilai jual yang harus kita sama-sama pertahankan.
Saya mendorong pariwisata berbasis komunitas atau community based tourism, di mana salah satu produk wisata yang paling menurut saya pandemic winner adalah desa wisata. Saat saya masuk, program ini tidak terlalu mendapatkan perhatian, tapi ternyata program desa wisata ini bisa menjangkau lebih dari 4.500 desa wisata per tahun 2023 ini. Kita harapkan akan bisa menjangkau sampai 6.000 desa wisata yang merupakan hampir 80% dari total 7.500 desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. Bukan hanya mereka bisa menciptakan peluang, UMKM-nya bangkit, tapi mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja. Selama pandemi ini desa wisata berhasil menambah kunjungan 30%. Ini menunjukkan keunggulan masyarakat desa, jadi bukan Indonesia yang membangun desa-desa dalam hal wisata dan ekonomi kreatif, tapi justru desa-desalah yang menopang kebangkitan ekonomi kita. Ya, tentunya masyarakat yang akan menilai. Saya akan terus berupaya bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya akan terus mengedepankan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Karena membangun negeri, kita tidak boleh hanya berpikiran bahwa kita bisa menjadi seorang yang bekerja sendiri. Tapi kita harus terus mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan, bergotong royong. Karena sejatinya budaya Indonesia adalah budaya yang rukun, guyup, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir saya ingin 3G. Gercep, gerak cepat. Saya ingin menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas di depan. Saya ingin geber, gerak bersama. Saya ingin bergandengan tangan dengan semua pihak. Dan saya ingin gaspol, garap semua potensi untuk kita bisa ciptakan lapangan kerja dan membawa Indonesia maju. Pak Prabowo mengajarkan saya tentang komitmen membangun bangsa, ketegasan dalam mengambil sikap, dan pentingnya bangsa besar ini untuk bisa diperkuat dari segi pertahanan, sehingga kita bisa memiliki posisi tawar yang kuat di kawasan. Pak Jokowi menjadi pimpinan dan atasan saya selalu mendorong bahwa kita harus bisa membangun bangsa dengan gerak yang taktis, strategis, dan beliau mengajarkan kita juga untuk bisa teguh mengambil suatu keputusan yang utuh, seperti keputusan-keputusan yang sulit, hilirisasi, berkaitan dengan digitalisasi, menghadapi COVID. Itu Pak Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Leadership that is inspiring. Dunia sudah mengakui Pak Jokowi ini menjadi sebuah referensi kepemimpinan yang tentunya memberikan motivasi dan mengajak masyarakatnya untuk berjuang bersama. Saya ingin berkontribusi terhadap negeri kita. Saya ingin memberikan sumbangsi yang terbaik. Negeri ini sudah begitu baik kepada saya sebagai karyawan, pengusaha. Akhirnya saya bisa menjadi pemilik perusahaan. Saya memiliki banyak sekali hutang budi kepada negeri tercinta ini. Oleh karena itu saya ingin berkontribusi dan memberikan sumbangsi yang terbaik. P3 memberikan peluang, dan setelah saya berbicara dengan para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa kebermanfaatan saya akan jauh lebih dirasakan dampaknya di P3 yang merupakan partai yang sedang berjuang untuk bertahan. Saya pamit kepada Pak Prabowo untuk menjalankan tugas membesarkan P3
tentunya saya sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo atas seluruh ilmu yang telah diberikan, kesempatan yang telah dibukakan kepada saya. Dan saya juga meminta restu pimpinan Pak Jokowi bagaimana kita bisa sama-sama membangun negeri. Harapannya keputusan saya ini menjadi keputusan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya tidak terlalu memikir panjang, saya belajar di politik ini bahwa keputusan yang diambil ini harus kita evaluasi 3-6 bulan ke depan, tapi beberapa pilar yang sangat cocok bagi saya bahwa bergabung di P3 ini saya niatkan menjadi ibadah. Dan saya akan terus mendorong politik amar ma'ruf nahi mungkar dengan istiqomah menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu adalah salah satu konsep yang saya ingin kedepankan dalam pilar ekonomi, kewirausahaan, UMKM, menjangkau anak-anak muda, emak-emak yang selama ini menitipkan harapan kepada saya agar ekonominya lebih baik, harga-harga terjangkau, harga-harga murah, lapangan kerja terbuka sehingga mencari kerja mudah dan tentunya mendapatkan hidup yang berkah. Hampir nggak ada ya bacawa pres lainnya juga adalah putra-putri terbaik bangsa. Saya ingin berkontribusi dan saya tidak ingin seperti lagunya Pharrell, ojo dibanding-banding ke. Ini adalah sebuah gagasan yang ingin saya kontribusikan kepada bangsa dan negara, dan biarlah masyarakat yang menilai. Dengan track record saya, dengan kerja keras saya, 2019 saya berhasil menjangkau hampir 1.700 titik di seluruh Nusantara. Ini yang saya harapkan menjadi suatu pengalaman bagaimana kita bisa membangun negeri bersama, dan tentunya saya ingin bergandengan tangan bahwa Indonesia yang sangat potensial ini bisa kita wujudkan memasuki era Indonesia Emas di tahun 2045, di mana anak-anak mudanya akan mampu menopang ekonomi dengan PDB per kapita di atas $25.000, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi 5 terbesar di dunia. Saya menawarkan ekonomi hijau, di mana lapangan kerja bisa tercipta dalam konsep ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana UMKM diberdayakan, diberikan pelatihan, diberikan akses pembiayaan, dan tentunya juga dibantu pemasaran. Saya melihat 97% dari lapangan kerja diciptakan oleh UMKM. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berpihak pada yang kecil. Yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah mindset. Entrepreneurship is not a profession, but a mindset. Sebuah pemikiran di mana kita harus bekerja keras, harus selalu optimis, harus selalu inovatif, dan kolaboratif. Saya melihat ini yang harus kita dorong ke depan, sebuah gagasan untuk membangun leadership dengan semangat entrepreneurship. Itu gagasan kedua. Dan gagasan ketiga, saya akan mendorong konsep-konsep yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan Indonesia memiliki ketahanan pangan, kedaulatan sumber daya air, dan juga bagaimana kita fokus kepada pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Sehingga harapannya sesuai dengan hasil jajak pendapat yang terus kami lakukan, bahwa masyarakat menginginkan harga-harga terjangkau murah, lapangan kerja mudah, dan juga pemerintahan yang bersih, bebas korupsi bisa kita capai secara amanah. Dalam menyikapi dinamika, tentunya P3 adalah partai yang
taat asas. Kami sudah menandatangani kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Kami juga sudah mendapatkan penguatan melalui Rapimnas, di mana tanggal 17 Juni kami sudah menyatakan penguatan dukungan terhadap Baca Pres Pak Ganjar Pranowo, dan juga harapan dari P3 untuk diperjuangkan bacawa presnya dari P3. Sebagai mantan pengusaha, karena sekarang saya sudah tidak aktif sebagai seorang pengusaha, semua usaha yang telah saya bangun sekarang sudah dikelola secara terpisah dan dijalankan oleh profesional-profesional muda. Saya melihat ini sebuah koreksi juga, otokritik kepada dunia usaha. Bagaimana sebuah terminologi oligarki itu bisa tercipta. Oligarki itu adalah sebuah keadaan di mana perusahaan-perusahaan besar yang terkonglomerasi bisa memberikan pengaruh berlebihan atau pengaruh yang lebih di atas dari batas kewajaran kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita harus pagari bahwa tidak pernah kebijakan itu menguntungkan hanya kelompok tertentu. Kebijakan-kebijakan haruslah berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan publik haruslah berpihak kepada yang kecil. Kebijakan kita harus memberikan dampak agar peningkatan ekonomi rakyat bisa kita capai. Sehingga jika benturan kepentingan itu hilangkan, maka perusahaan-perusahaan bisa besar, tapi juga kesejahteraan dan pemerataan bisa kita dapatkan dan bisa kita capai, tentunya dengan kerjasama yang sudah menjadi dasar dari negara kita, yaitu gotong royong. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness. Kita harus transparan, semuanya harus di-disclose. Kita harus akuntabel, semua bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus responsible, bahwa setiap peluang usaha yang terbuka itu harus bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat kita. Kita harus independen, jangan kita memberikan suatu kebijakan itu berpihak kepada hanya kelompok tertentu, dan kita harus fair. Kita harus betul-betul adil dalam memberikan suatu kebijakan sehingga tidak menguntungkan siapapun, apalagi kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal yang besar.